Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membahas terkait UTBK untuk subtes penalaran matematika ya. Kita langsung mulai saja untuk nomor 1. Ya, jadi ada soal dua jenis pasir yaitu pasir P dan pasir Q dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir P selalu sama dengan tingginya. Sedangkan radius alas pasir Q adalah 2 kali tingginya. P1 dan P2 berturut-turut adalah pusat alas tumpukan pasir P dan pusat alas tumpukan pasir Q. Jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter. Jika jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 dan R2 adalah banding R2 adalah berapa? Nah, jadi ini adalah pasir P dan di sini adalah pasir Q. Tadi dikatakan bahwa radius atau R1 itu sama dengan tingginya, berarti sama dengan H1. H itu adalah sama dengan tinggi ya, karena kalau misalnya kita lihat kerucut itu tingginya itu adalah yang ini gitu. Jadi ini sama dengan H1 gitu ya. Kemudian radius pasir Q itu 2 kali tingginya, berarti R2 itu sama dengan 2H2. Atau kalau misalnya kita ini kan H2 itu sama dengan setengah dari R2. Nah, yang ditanyakan apa? R1 banding R2. Kalau dengan dia bilangnya laju volume yang sama, itu artinya volumenya sama. Jadi V1 sama dengan V2. Nah, volume kerucut ini kan bentuknya kerucut ya. Jadi volume kerucut itu adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali T. T itu maksudnya adalah juga tingginya H tadi ya. Kemudian V2 sama 1/3 Pi R kuadrat T. Nah, ini 1/3 Pi coret jebret, 1/3 Pi coret jebret, berarti tinggal R2 kali T, R2 kali T. Kita tahu ya kalau tadi R1 nya itu kan sama dengan H1, berarti yaudah di sini R1 kuadrat sama dengan ini adalah R1 karena T itu sama dengan H dan H sama dengan R gitu ya. Kemudian R2 itu berarti ya udah R2 dikuadratkan. Ini untuk T-nya T2 ya. Jadi kita pakai yang ini. Setengah R2 berarti setengah R2 gitu ya. R1 kuadrat dikali R1 adalah R1 pangkat 3 ya kan? Sama dengan R2 kuadrat dikali R2 adalah setengah R2 pangkat 3 begitu ya. Kemudian setengah itu sama dengan R1 per R2 pangkat 3 karena ini sama-sama pangkat 3 ya kan. Nah, habis itu untuk mencari perbandingannya maka R1 per R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari setengah. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 1 berapa? 1. Akar pangkat 3 dari 2 berapa? Yuk, akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawabannya adalah R1 banding R2 adalah 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk nomor 2, bersama ya soalnya. Jadi untuk pernyataannya sama ya. Jadi ada pasir P dan pasir Q dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius R1 sama dengan tingginya atau sama dengan H1. Nah, R2 itu sama dengan 2 kali tingginya, jadi 2H2. Kemudian, jika jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, artinya V1 sama dengan V2, maka perbandingan H1 dan H2 adalah berapa? Jadi, volume kerucut itu adalah 1/3 Pi R kuadrat dikali T sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali dengan T. 1/3 Pi coret jebret, 1/3 Pi coret jebret. Jadi tinggal R2 kali T, R kuadrat kali T sama dengan R kuadrat kali T. R kuadrat itu kan sama dengan, karena ini perbandingannya H1 banding H2, jadi yang kita masukkan H-nya ya. Jadi untuk R1 sama dengan H1, yaudah berarti H1 dikuadratkan dikali T-nya juga H1. Kemudian R-nya yang di sini R2 ya, jadi 2H2 berarti 2H2 dikuadratkan dikali dengan H2. H1 kuadrat kali H1 itu adalah H1 pangkat 3 gitu kan. Sama dengan 2H2 kuadrat berarti 4H
pangkat 3, H2 pangkat 3, karena nih di sini nanti H kuadrat kemudian dikali dengan H2 jadi H2 pangkat 3. Nah 4 itu sama dengan H1 per H2 pangkat 3, karena ini sama-sama pangkat 3 ya. Nah 4 itu sama dengan 4 per 1 begini ya. Jadi untuk perbandingan antara H1 banding H2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per 1. Jadi perbandingannya adalah H1 per H2 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dibandingkan dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk yang nomor 3. Pada bulan Juni, Nadif Faiz memanen hasil ternak ikannya. Nadif memanen 150 ikan lele dan 70 ikan gurame dengan berat totalnya adalah 60 kilo. Faiz memanen 75 ikan gurame dan 150 ikan nila dengan berat total 75. Setiap ikan dari jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama. Nah, 1 bulan kemudian, Nadif kembali memanen 150 ikan lele dan 75 ikan gurame dengan berat totalnya 67,5 kilo. Sedangkan Faiz memanen 75 ikan gurame dan 150 ikan nila dengan berat total 82,5 kilo. Jika diasumsikan berat setiap ikan gurame sama dengan berat pada saat panen tahun lalu, maka total kenaikan berat seekor ikan lele dan ikan nila adalah berapa gram? Oke. Jadi karena yang bulan setelahnya itu lebih besar, jadi kita kurangkan ya. Jadi begini. Kita ibaratkan kalau yang lele itu adalah X, gurame adalah Y, kemudian yang nila itu adalah Z gitu ya. Oke, 150 ikan lele ini 50X ditambah 75 Y. Maaf. Ya, ini X-nya adalah X2 ya, karena ini bulan yang selanjutnya gitu ya. Anggapnya Y2, X2. Y-nya itu sama, mau Y1 mau Y2 sama, karena tadi diasumsikan kalau berat ikan gurame sama dengan berat pada saat panen bulan lalu. Ya udah kita tulis seperti itu saja, sama dengan 67,5. Kemudian untuk yang bulan Juninya si Nadif tadi ya, jadi 150 X1 sama ditambah dengan 75Y karena sama gurame tadi ya, jumlahnya adalah 60. Ini kita kurangkan. Jadi 150 X1 dikurangi X2 gitu ya. 150 X1 di X2 kebalik. Jadi 150 X2 dikurangi 150 X1, tak tulis begini. Sama dengan 67,5 dikurangi 60 adalah 7,5. Jadi X2 kurangi X1 adalah 7,5 dibagi 150. Ini tak coret-coret, jadi X2 per X1 sama dengan ini sama-sama tak bagi dengan begini. Jadi 1 per 20 ya. Jadi ini sama-sama tak bagi 7,5 jadi hasilnya adalah 1 per 20. Ini untuk siang kenaikan berat dari si ikan lele ya, karena X. Kemudian kita cari yang nila sekarang. Untuk yang nila, jadi dia nila itu Faiz 75Y dikurangi dengan 150 nila itu adalah Z1 Z2 ya, karena ini tak yang bulan setelahnya itu ternyata lebih banyak, jadi 82,5. Kemudian 75Y ini ditambah ya, maaf, 150 Z1 sama dengan berapa tadi si Nadif, ini 75 ya, dikurangi ini jadi 150 Z2 dikurangi dengan Z1 gitu, sama dengan 7,5. Jadi Z2 dikurangi Z1 sama dengan 7,5 dibagi 150. Jadi hasilnya sama ya, ini ya 1 per 20. Jadi ini adalah untuk yang
kenaikan dari ikan nila. Nah, yang ditanyakan adalah total kenaikan berat seekor ikan lele dan nila. Jadi 1/20 ditambah dengan 1/20. Jadi hasilnya adalah 2/20 atau 1/10, atau bisa kita tulis 0,1 kilo. 0,1 kilo itu sama dengan 100 gram. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini sama juga, cuman yang ditanyakan berbeda ini ya. Jadi pada bulan Juni Nadif dan Faiz memanen hasil ternak ikannya. Nadif memanen 150 ikan lele dan 75 gurame, berat totalnya 60 kilo. Faiz memanen 75 ikan gurame dan 150 ikan nila dengan berat total 75. Nah, setiap ikan dari jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama. Oke. Kita misalkan lagi ya. Jadi lele adalah X, gurame adalah Y, kemudian nila itu adalah Z. Nah, si Nadif ya kan 150 X karena lele ya, ditambah dengan 75 Y. Tuh. Hasilnya adalah 60. Oke. Kemudian si siapa namanya? Faiz itu 75 ikan gurame. Tak tulis di sini ya, 75 gurame biar sama-sama gini. Kemudian sama 150 nila. Berarti nila adalah Z ya. Hasilnya berapa ini? 75 kilo. Oke. Kemudian 150 ini kan hilang ya, habis. 150 X dikurangi dengan 150 Z, tak tulis begini ya. X min Z itu sama dengan minus 15 ya. Dan ini tak coret begini, jadi 10 X min Z sama dengan min 1 gitu ya. Ini sudah tidak bisa lagi kecuali dibeginikan. Sama dengan min 1 gini ya. Nah, pada saat yang sama Seno juga memanen ikan lele dan ikan nila. Seno menjual 300 ikan lele dan nila dengan berat total 70. Jadi yang ditanyakan adalah harga 1 kilo lele dan 1 kilo nila adalah ini sekian dan sekian, maka uang yang diperoleh Seno adalah berapa. Jadi kita harus mencari berat nilainya itu berapa gitu, biar kita jadi tahu ya. Dia si Seno ini dapat uang berapa. Jadi 300 X ditambah 200 Z itu sama dengan 70 ya. Kemudian 10 X dikurangi 10 Z dikurangi, iya benar ya, dikurangi sama dengan adalah min 1. Ini tak kurangi. Jadi yang di atas tak kali 1, yang di bawah tak kali 30 ya, biar bisa dicoret. Jadi 300 X ditambah 200 Z sama dengan 70. 300 X dikurangi dengan 300 Z sama dengan 30 ya. Tak kurangi seret, 200 Z dikurangi minus 300 jadi sama dengan 500 Z sama dengan 70 dikurangi ini minus ya, lupa, minus min 30 jadi 100. Jadi Z nya adalah 1/5 untuk Z nya. Nah, kemudian kita cari X nya. X nya berapa ini? Berarti kita masukkan ke yang di sini ya. Ini sini 10 X dikurangi dengan 10 kali Z, berarti 1/5 dikali dengan 10 sama dengan minus 1. Coret-coret ini 2, 10 X dikurangi 2 sama dengan minus 1. 10 X sama dengan min 1 ditambah 2, jadi 10 X sama dengan 1, X nya adalah 1/10 begini ya. Oke, saya hapus biar agak salah ini ya, biar agak longgar. Jadi kita disuruh untuk mencari berapakah uang yang diperoleh oleh Seno begitu ya. Jadi ini 1/10 dikali 20.000 dikali dengan 300 karena lelenya tadi kan 300 ya. Kemudian yang Z nya tadi 1/5 atau nilainya dikali dengan nilai itu kan 27.500 ya, dikali dengan
nilainya adalah 200. Pindah ke sini, ini 200 kurang rapi. Nah, kemudian ini bisa kita coret, hasilnya adalah 600.000. Kemudian ini juga bisa kita coret ya, hasilnya adalah 1.100.000. Nah, untuk hasil seluruhnya itu adalah 600 ditambah 1.100.000. Jadi hasilnya adalah 1.700.000. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, dalam ruang tunggu terdapat 7 tempat duduk sebanyak 7 kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk berselang-seling adalah, jadi ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian selang-seling ya, jadi pemuda, pemudi, pemuda, pemudi. Jadi pemudanya ini tak ibaratkan dia itu adalah si A, si B, si C ataupun si D gitu ya. Jadi si A, B, C, D itu kemungkinan aja dia bisa menduduki yang ada di sini, A, B, C, D. Nah, kemudian karena selang-seling jadi dia di sini ya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan orang yang bisa duduk di kursi yang pertama. Kemudian untuk kursi yang barisan kedua, jadi yang kedua untuk yang laki-laki ya, karena yang di sini nanti pasti diisi oleh perempuan, itu adalah ada 3 orang. Kenapa? Karena mungkin aja di antara A, B, C atau D mungkin saja dia sudah duduk di kursi yang pertama. Jadi tinggal ada 3 orang kemungkinan yang ada di kursi yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya juga ada 2 kemungkinan orang yang duduk di kursi yang ketiga, karena pasti kursi yang kedua ini sudah ditempati oleh yang lainnya gitu ya, entah nanti A, B atau C ataupun D gitu ya, yang jelas yang bukan duduk di kursi yang pertama gitu. Kemudian di sini juga ada 1 kemungkinan orang yang duduk di situ. Begitu juga dengan perempuan atau yang pemudi ya, itu yang di kursi ini bisa saja ada 3 orang yang akan duduk di situ. Kemudian 2 orang di sini, 1 orang di sini. Jadi caranya ini tinggal dikalikan semuanya. Maka hasilnya adalah 4 dikali 9, ini adalah 36, 36 dikali 4, 36 dikali 4, 4, 2, 14. Jadi hasilnya adalah 144. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 5 anak berfoto dengan posisi berjajar. Jika kedua orang tuanya selalu di tepi, maka banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah untuk bapak dan ibu karena dia selalu di tepi, jadi kemungkinannya adalah 2 faktorial, karena mungkin saja begini kan, 1 ini ayah ataupun ibu, ini anak-anaknya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ayah ataupun ibu, kita tidak tahu ya kemungkinannya seperti apa. Jadi ada 2 faktorial untuk ayah dan ibu. Karena anaknya ada 5, jadi ada 5 faktorial. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Diketahui 7 buku berbeda yang terdiri dari 2 bahasa Inggris, 2 matematika, dan 3 buku bahasa Indonesia yang akan diletakkan pada sebuah rak buku secara berjajar. Banyak kemungkinan susunan buku sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan adalah berapa? Jadi buku bahasa Inggris itu dianggap 1 objek ya, bahasa Inggris. Being itu 1 objek karena dia selalu berdampingan. Sama yang si matematika ini juga dianggap 1 objek karena dia selalu berdampingan. Tapi kan dia berdampingannya kan ada 2, jadi ini 2 faktorial karena kemungkinan bisa bolak-balik gitu ya susunannya. Yang ini juga kemungkinannya ada 2 faktorial. Kemudian sisanya adalah ada 3 buku bahasa Indonesia yang bebas ya. Jadi ada 3 buku yang ada di sini yang bebas. Jadi ada 3 faktorial ditambah dengan yang matematika ini dianggap 1 objek, bahasa Inggris dianggap 1 objek. Jadi dikali dengan 5 faktorial. Jadi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi kita tahu kalau 5 faktorial itu adalah 120, 2 faktorial itu adalah 2, 2 faktorial juga 2. Jadi 2 kali 2 kali 120, jadi hasilnya adalah 480. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan.
ayah, ibu, dan 2 orang anaknya akan duduk berdampingan. Apabila ayah dan ibu selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah ini, caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ayah dan ibu itu selalu berdampingan, jadi dianggap satu objek. Ayah dan ibu, aduh, A dan I gitu ya. Nah, dan ini dianggap satu objek, tapi dia sendiri kan bisa selang-seling, jadi ada 2 faktorial kemungkinan gitu untuk ayah dan ibu sendiri. Nah, anaknya kan ada 2, ini di sini ada 2 faktorial ditambah dengan ini dianggap sebagai satu objek, jadi 2 ditambah 1 adalah 3 faktorial ya. Jadi 2 dikali 1, 2 faktorial kan 2 kali 1 dikali dengan 3 kali 2 kali 1 begitu kan. Jadi 2 kali 1 kali 3 dikali 2 adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Ini agak berbeda ya soalnya ya. Adi, Budi, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi berjajar. Jika Adi dan Budi tidak mau duduk berdampingan, maka banyak kemungkinan komposisi mereka duduk adalah berapa? Nah, jadi kalau yang untuk tanpa syarat, susunannya tanpa syarat karena ada 5 orang ya, jadi ada 5 faktorial yang tanpa syarat. 5 faktorial tadi berapa? 120. Kemudian Budi dan Adi itu tidak mau berdampingan, jadi pasti di antara itu ada kemungkinannya si Adi sama Budi itu berdampingan. Kita cari dulu yang Adi dan Budi berdampingan ya, jadi Adi sama Budi dianggap satu objek, jadi 2 faktorial. Kemudian karena ada sisa 3 temannya, jadi 3 ditambah 1, satunya itu adalah dari Adi dan Budi yang dianggap sebagai satu objek ya. Adi sama Budi ini dianggap satu objek, tambah dengan 3 temannya, 3 ditambah 1 jadi 4 faktorial. Nah, 2 dikali 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1, jadi hasilnya adalah 70. Hasilnya adalah 48 ya, karena 12 dikali 4 ini 48. Jadi untuk yang komposisi yang Adi dan Budi tidak berdampingan otomatis adalah 120 dikurangi dengan 48. Jadi hasilnya adalah 72. Jadi jawabannya yang A. Oke, Ari dan Ira merupakan anggota dari satu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyak cara membuat barisan bersaf dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah caranya hampir sama dengan yang tadi. Ketika posisi duduk yang tanpa syarat itu adalah 9 faktorial dikurangi dengan yang Ari dan Ira yang berdampingan. Ari dan Ira yang berdampingan itu gimana? Jadi Ari dan Iranya itu 2 faktorial dikali dengan Ari dan Ira yang berdampingan ini kan dianggap satu objek ya, satu objek Ari dan Ira, 1 ditambah dengan sisanya itu adalah ada 7. Ada 7 orang karena kan ada 9, kelong Ira sama Ari itu jadi tinggal 7. Nah, 1 ditambah 7 maka 8 faktorial kemungkinannya. Tuh. Nah, 9 bisa tak tulis begini ya. Oke. Nah, jadi 8 faktorialnya tak keluarkan, jadi 9 dikurangi 2. 2 faktorial itu adalah 2 ya, karena 2 kali 1 adalah 2. Jadi 8 faktorial dikali dengan 7 atau 7 dikali dengan 8 faktorial. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya. Untuk yang nomor ini, toko laku menerima kiriman beras dari 3 distributor untuk dijual kembali. Jadwal penerimaannya adalah beras merek A setiap 3 hari adalah 100 kilo, beras merek B setiap 4 hari adalah 200 kilo, dan beras merek C setiap 5 hari adalah 300 kilo. Pada tanggal 1 Mei, toko tersebut menerima kiriman beras merek A, B, C secara bersamaan untuk yang pertama kalinya. Mulai tanggal 1 Juni 2023, kiriman beras merek C ditambah menjadi 350 kilo pada setiap kali pengiriman. Maka total kiriman beras semua merek yang diterima toko laku pada bulan Juni adalah berapa? Kalau untuk yang bulan Mei itu kita bisa list ya untuk tanggal-tanggalnya. Jadi tanggal ini 1, 4, 7 karena dia tiap 3 hari ya. Jadi selisihnya setiap 3 hari. Kemudian yang B itu adalah setiap 4 hari ini. Dan yang C adalah setiap 5 hari. Oke, ini untuk yang bulan Mei. Nah, untuk yang bulan Juni kita list lagi ya. Untuk yang A
itu karena dia terakhir tanggal 31 di bulan Mei, maka selanjutnya adalah tanggal 31, 1, 2, 3. Jadi dia mulainya dari tanggal 3. Untuk yang B itu karena dia dimulai terakhirnya tanggal 29, maka 4 hari lagi 30, 31, 1 dan 2. Jadi tanggal 2. Untuk yang C itu karena dia terakhir tanggal 31, maka pengiriman selanjutnya selisih 5 hari. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Kita list ini tanggal 3 lagi jadi 6, 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 18, 21, 24 tambah 3 jadinya 27, kemudian tanggal 30. Oke, sudah. Kemudian untuk yang B karena dia setiap 4 hari ya, jadi 6 ditambah 4 10, ditambah 4 14, ditambah 4 18, ditambah 4 lagi 22, ditambah 4 lagi jadi 26, ditambah 4 lagi jadi 30 lagi. Oke. Kemudian yang beras C dia 5 ditambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi maka 20, 25, 30. Sudah ya, selesai. Nah, totalnya untuk yang A itu karena dia adalah berapa tadi? 100 kilo ya. Jadi ada berapa ini harinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 dikali dengan 100. Untuk yang B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 dikali dengan yang B itu adalah 200 ya. Oke. Kemudian untuk yang C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 dikali dengan 350 gitu. Maka yang ini 1000 ditambah dengan 1600 ditambah dengan 2100, maka dijumlah ini jadi 0074, jadi 4700. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, ini masih sama narasinya, tapi yang ditanyakan adalah selisih berat merek B dan C yang diterima oleh toko laku pada bulan Mei. B dan C pada Mei ya. Jadi kita nggak pakai hitungan yang tadi, karena yang tadi yang kita hitung adalah yang Juni. Yang Mei ini ya tadi untuk list tanggalnya pada merek B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 dikali dengan yang B adalah 200 kilo. Oke, kemudian yang C itu karena di bulan Mei tadi adalah 300 kilo, jadi nggak pakai yang 350 lagi. Maka ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 dikali dengan 300. Maka hasilnya adalah 1600 dikurangi dengan 2100 atau selisihnya. Jadi yang besar kurangi yang kecil ya. Jadi hasilnya adalah 2100 dikurangi dengan 1600, hasilnya adalah 500. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan, ini masih sama ya, tapi yang ditanyakan adalah toko laku menerima kiriman beras merek A dan C pada hari yang sama untuk yang ketiga kalinya adalah berapa. Jadi tips ya untuk teman-teman semua, ketika sudah kita tahu kalau ada soal yang berurutan seperti ini, jadi kita perlu satu data yang itu menjadi pokoknya. Makanya kita harus memahami apa yang menjadi teks yang ada di atas ini. Jadi kita kalau perlu kita buat oret-oretannya supaya nanti buat pedoman untuk mengerjakan yang selanjutnya seperti itu ya. Seperti yang ini tadi, untuk yang soal selanjutnya kita masih menggunakan pedoman untuk yang pengerjaan di soal sebelumnya begitu ya. Yang ditanyakan adalah A dan C pada hari yang sama untuk ketiga kalinya. Kita lihat untuk yang A itu hari yang pertama kali sama itu adalah tanggal 1. Kemudian yang kedua kali sama adalah tanggal 16. Kemudian yang ketiga kali sama adalah tanggal 31. Jadi jawabannya adalah tanggal 31 Mei. Lanjut, untuk pada periode tanggal 1 sampai 5 Mei 2023 jumlah hari toko laku menerima kiriman beras adalah, jadi ini tadi masih sama. Jadi kita pakai yang ini ya. Ini 1 karena ini sama-sama tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
89. Ini sudah tidak ya, karena lebih dari tanggal 15, karena ditayangkan cuma tanggal 1 sampai 15. Jadi hasilnya adalah yang B. Lanjut, sebuah perusahaan swasta setiap bulannya mengalami kenaikan keuntungan tetap. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan menaikkan gaji beberapa pegawai yang memenuhi kriteria setiap bulannya. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Jadi seperti itu tabelnya. Pertanyaannya adalah, jika Irawan merupakan pegawai baru di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai manajer, maka jumlah gaji Irawan dalam 1 tahun adalah sebesar berapa? Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini adalah soal deret aritmatika. Nah, jadi kita bisa pakai rumus di deret aritmatika. Nah, kita pakai rumus yang apa? Kita lihat dulu, yang ditanyakan tadi adalah jumlah gaji Irawan dalam 1 tahun. Jadi jumlahnya. Jadi artinya ini adalah SN. Nah, rumus dari SN itu adalah setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Nah, A-nya berapa? Karena dia yang manajer, ini gaji bulan pertama ini sebagai A atau suku yang pertama. Besar kenaikannya ini juga sebagai B atau bedanya. Jadi N-nya berapa? N-nya karena dia adalah 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi di bulan ke-12 ya. Jadi SN sama dengan setengah dikali 12 dikali 2 dikali 15 juta, tak tulis 15.000 gitu aja ya, ditambah dengan N-nya adalah 12 ya tadi ya, dikurangi dengan 1 maka jadi 11 dikali dengan B-nya adalah bedanya ini 200.000 gitu aja ya, tak tulisnya ya. Jadi SN sama dengan 6 dikali dengan 2 kali 15.000 jadi 30.000 atau 30 juta ditambah dengan 2.200.000. Nah, jadi hasilnya 6 dikali dengan 32.200.000 ya. Ini jadi hasilnya adalah 193.200.000. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut, ini kita pakai rumus yang ini. Staf baru akan mendapatkan gaji bulanan sebesar 7 juta pada bulan keberapa? Gitu ya. Jadi untuk yang ini adalah staf baru akan mendapatkan gaji bulanan 7 juta pada bulan keberapa. Jadi ini adalah diketahui ini adalah UN. Maka bulan keberapa? Bulan ke itu berarti N-nya berapa? Kita tidak tahu N-nya berapa, tapi kita tahu A-nya berapa. Kita tahu bedanya berapa. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus ya. Jadi untuk rumus UN itu adalah A ditambah N-1 dikali dengan B. Nah, A-nya adalah 5 juta, jadi 5 gini ya. Terus N-1, N-nya kita tidak tahu, dikali dengan bedanya adalah 100. Yang ini adalah 7 juta. Gitu ya, 7.000 gitulah tulis. Jadi 7.000 sama dengan 500. N dikali 100 maka 100 N. N dikali min 1 maka 100. Nah, jadi jawabannya adalah ini 5.000 ya. Jadi 100 N sama dengan ini ya, 7 juta dikurangi dengan 5 juta ditambah dengan 100 karena ini min ya, ke sini jadi plus, ini plus, ke sini jadi min. Jadi 2 juta dikurangi ditambah 100 maka jadi 2 juta 100 ya kan, sama dengan 100 N. Ini tinggal mencari N-nya, maka ini dicoret jebret. Jadi N-nya adalah 21. Maka staf baru akan mendapatkan gaji bulanan 7 juta pada bulan ke-21. Jadi jawabannya adalah yang B.